Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Melan Putra. Saya dari Lokal 2A ingin menjelaskan tentang masyarakat madani. A. Pengertian dan sejarah singkat perkembangan masyarakat madani. Civil society atau yang lebih dikenal dengan masyarakat madani pada mulanya merupakan sebuah konsep filsafat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan. Secara historis, konsep ini bermula dari pemikiran Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero, seorang filosof Romawi kuno. B. Karakteristik masyarakat madani. Yang pertama, free public sphere, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana. Dalam mengemukakan pendapat lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritas bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Yang kedua, demokrasi, yaitu salah satu entitas yang menjadi penegak wacana civil society. Yang ketiga, toleran. Toleran merupakan sikap yang dikembangkan dalam civil society untuk mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, pluralisme, yaitu sebagai sebuah prasyarat penegakan civil society. Maka pluralisme harus dipahami secara mengakar. Yang kelima, keadaan sosial. Keadaan sosial menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. C. Pilar penegak masyarakat madani. Yang pertama, lembaga swadaya, yaitu institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas esensinya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas. Selain itu, dalam konteks civil society juga bertugas mengadakan empowering atau pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan yang dalam kehidupan sehari-hari, seperti advokasi, pelatihan. Yang kedua, pers. Pers merupakan institusi yang penting dalam penegakan civil society karena memungkinkannya dapat mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan warga negaranya. Yang ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum, setiap warga. Yang keempat, perguruan tinggi. Sebagai bagian dari pilar penegak civil society, maka perguruan tinggi memiliki tugas utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Yang kelima, partai politik.
Partai politik merupakan wahan bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya, sekalipun memiliki tendensi politis dan rawan akan hegemoni negara. B. Masyarakat madani di Indonesia. Ada 3 strategi yang salah satunya dapat digunakan strategi dalam memperdayakan civil society di Indonesia, yaitu yang pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi politik demokrasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, strategi yang memilih membangun civil society sebagai basis yang kuat. Demikianlah hasil presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.